gitu, yang sudah umur 80 tahun atau 90 tahun, maka yang dihidangkan juga disesuaikan, diberi hidangan-hidangan yang bisa yang renyah-renyah, bukan yang renyah-renyah, yang lembut-lembut itu. Kalau yang maksudnya. Artinya mau ketemu yang reng sepo. Ketemu yang reng sepo bah beri merning kan repot. Dan anu na tamu ya dia mun tak ngalak perasaan ketuan rumah. Mun bah ngalak nasi petang kusi deh mereka seperti itu. Marning akun pakun ketika kita andi anak bini mulai depak waktu nah apalagi juga termasuk kia ketika kita andi anak laki mulai depak waktu nah juga bini takut songkon tak buat seperti itu. Songkon tak buat sombama orang landi bini ngetro bini boleh Bu, apakah itu termasuk usaha keburaki ya? Saya tidak ikut campur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Al-Fakir Muhammad Habibi Badui Muslim di acara ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol renyah di channel seperti biasa, channel Nurul Ulum Official. Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu yang juga seperti biasa, sama spesialnya seperti yang podcast sebelumnya. Maaf ya, saya ini tak bisa nahan gila ini saya, karena memang gimana ya, kocak-kocok dari rumah ini. Ya, inilah bintang tamu kita untuk saat ini, untuk kali ini. Beliau adalah Raden Kiai Muhammad Anwar Nuruddin selaku pengasuh pondok pesantren, pengasuh muda pondok pesantren Nagasari Sokobanah Sampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Coba aja. Sekarang sudah keempat kali mungkin saya hadir di podcast ini. Keempat kali hadir mungkin memang karena chemistry-nya sangat terbangun sangat kuat sehingga tidak bisa move on dari saya. Ya mungkin kita ya yang tidak bisa move on dari panjenengan ya, dari sampean ya. Ya karena gini bro, sebetulnya kita itu ngobrol sama sampean itu nyambung deh ini. Jadi karena kenyambungan itu makanya kita eman, tidak bisa move on sampai kita ngangkui kita ngomongin ngawur ngidul pun tamu dari ibain dan sebaran sampai sekarang, karena gini, prinsip kita itu adalah ngobrol santai. Iya. Bukan ngobrol keburu, bukan ngobrol kesusu, ngobrol terburu-buru tidak. Karena kita memang renyah, santai. Dan memang apa adanya. Apa adanya. Ya, kita ngalir aja, tanpa konsep kan. Tanpa konsep. Karena memang, kenapa kok kita milih yang obrolan-obrolan yang santai? Kenapa kok kita pakai santai? Karena if slow, is sure ya. Ya, if slow, is sure. If fast, is must kan. Ya. Kenapa kok kita milih kata santai dalam obrolan kita? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan hadis kalau tidak keliru ya, at-ta'anni minallah wal anjalatu minasyaiton. Atau ada yang pepatah Arab lain, buku Arab lain yang mengatakan bahwa fit-ta'anni salamah wa fil anjalatin nadamah. Di dalam santai itu, di dalam alon-alon itu, di dalam laun-laun itu ada keselamatan, dan di dalam tergesa-gesa dan terburu-buru itu ada penyesalan, kan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang keburu, penyesalan, dan santai ini, apakah semua perkara itu kudu santai menurut sampean? Untuk masalah itu kan sudah ada riwayat dari Hatim al-Asam mungkin ya, yang berbunyi al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsin.
Fa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari rumah itu, dari rumah itu. Semua keterburu-buruan itu adalah munculnya dari setan. Memang setan itu ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, dia akan masuk dalam beberapa dari beberapa pintu untuk mengacaukan ibadah seseorang itu, mengacaukan kebaikan orang itu. Baik dikacaukan dengan taswif. Taswif itu biar di taswif maksudnya nanti sajalah, seperti itu. Ketika seorang ingin melakukan semisal melakukan ibadah, melakukan sholat tahajud, saya nanti malam ingin sholat tahajud, setan itu masuk dengan cara taswif. Apa sajalah. Taswif itu ditunda-tundanya seperti itu. Nanti sajalah. Sekarang kamu masih banyak urusan, besok masih ada pertemuan, dan pekerjaanmu masih banyak, tugas-tugasmu masih banyak. Mungkin 5 tahun lagi setelah kamu sudah tidak begitu banyak pekerjaan, bisa melakukan sholat tahajud dengan istiqomah, seperti itu. Jadi dari pintu itu setan masuk. Tapi kalau tetap tidak bisa, maka menggunakan cara yang selanjutnya setan. Bentar. Jadi taswif itu menunda-nunda pekerjaan. Itu termasuk cara setan untuk menggoda kita. Cara setan untuk menggoda kita. Lanjut. Nanti setelah menikah, sekarang kan kamu masih belum menikah, nanti setelah nikah baru kamu bisa melakukan 100% perintah Allah dengan sempurna, seperti itu. Kalau memang masih tidak bisa digoda dengan cara itu, seorang hamba tidak bisa digoda dengan cara itu, maka menggunakan cara yang selanjutnya, yaitu menggunakan ajalah itu. Di manusia orang tersebut digoda oleh setan untuk melakukannya secara terburu-buru. Secara terburu-buru. Sekarang saya ingin sholat duhur, andaikan. Sekarang saya ingin sholat duha. Ketika saya sudah masuk sholat duha, setan membisikkan ke telinga saya, ayo cepat selesaikan. Nanti setelah sholat duha kamu baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, berbakti kepada orang tua. Setelah berbakti kepada orang tua, ini. Jadi kita dibuat terburu-buru oleh setan, sehingga makna atau ruh dari ibadah itu tidak bisa kita rasakan. Jadi ketika setan menggoda kita lewat jalan taswif, menunda-nunda, tidak bisa, maka datanglah setan dengan rencana B. Rencana yang kedua itu takjil itu penghuru kita ya. Kita dibuat terburu-buru oleh setan, penghuru. Jadi akhirnya kita tidak bisa menikmati ibadah itu, dan ruh dari ibadah yang merupakan kekhusyuan yang sangat penting menjadi hilang. Nah, kembali pada yang tadi, apa saja yang perlu yang 5 itu ya. Jadi kecuali yang 5, semua keterburu-buruan itu adalah munculnya dari setan, kecuali 5 hal. 5 hal. Apa itu? Itu it'amut ta'am, memberi makan kepada memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Juga ada tazwijul bikr, menikahkan perempuan, menikahkan anak yang masih gadis, menikahkan anak yang masih gadis, memberi makan orang yang lagi membutuhkan, menikahkan anak yang masih gadis. Kemudian tajhizul mayyit, merawat mayat sehingga cepat selesai proses penguburannya. Untuk nyempejengaki gitu ya, pendem ya. 3 hal juga. Yang seterusnya adalah qada'ud-dain. Qada'ud-dain itu membayar hutang. Ya, yang terakhir adalah taubah. Bertaubat. Kita coba tafsil ya, perinci ya, satu persatu. Yang pertama it'amut ta'am itu it'amud dhaif apa? Apa saja, it'amut ta'am, it'amud dhaif. It'amut ta'am itu kan secara generalnya, secara universal ya. Baik tamu atau siapa saja. Yang penting kita ingin menjamu siapa saja yang ingin kita jamu, itu baik. Jadi memberi tamu tuliang kayak gitu ya. Ketika ada tamu, spesifiknya kalau ada tamu, bertamu ke rumah kita, maka kita harus sesegera mungkin menjamunya.
menjamunya dengan hidangan, dengan sambutan yang baik, dengan hal-hal yang membuat tamu itu menjadi senang bertamu kepada kita. Karena la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum falyukrim dhaifahu. Man yu'min Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hormatilah tamu. Apakah itu ada etikanya juga? Yang bertamu ada etikanya, yang menerima tamu juga ada ya, semuanya ada etikanya. Di dalam Islam itu semuanya diatur. Bahkan sampai duduk di WC pun diatur oleh Islam. Dari mana caranya itu tujuh? Iya, ada acaranya itu. Kata salah satu sahabat, "Allamani Rasulullah kulla syai'in hatta al-julus fil khala." Coba kalau sampean bisa mencontohkan. Itu apa namanya? Kode etik jurnalistik. Ya. Kata sahabat itu siapa? Saya lupa namanya. Ya. Rasulullah mengajariku semua hal. Rasulullah mengajariku semua hal. Hingga cara dudukku di WC itu Rasulullah mengajariku. Islam itu benar-benar komplit, komplit. Ya. Kan ada caranya duduk di WC itu, kalau tidak salah apa namanya, yang kanan itu majukan ke depan. Ya, yang kiri itu diangkat seperti itu. Jadi sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam itu bersih ya, benar-benar bersih. Seperti itu. Jadi apa tadi pembahasannya? Masalah menghormat tamu. Ya. Ada tata cara etika yang dijelaskan oleh syariat, oleh hukum seperti itu. Salah satu cara-cara apa ya, etika dalam bertamu itu, pertama cara bertamu adalah la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dari mana itu? Tasta'nisu itu kalau di salah satu kitab yang menjelaskan tentang tafsir Al-Qur'an dimaknai dengan tasta'dzinu sampai kalian meminta izin kepada ahli bait itu, atau bisa dikatakan tasta'nisu karena diambil dari istiqnas, merasa senang dan merasa tenang ketika bertamu, kenyamanan merasa nyaman seperti itu, merasa nyaman. Jadi yang didahulukan itu kenyamanan si tuan rumah gitu ya. Kenyamanannya seperti itu. Atau kalau konteksnya ketika masuk ke ranah tafsir, ada yang menafsiri hatta tasta'dzinu, meminta izin kepada kenyamanan tuan rumah itu kan harus meminta izin terlebih dahulu. Tuan rumah bisa nyaman ketika ada tamu, meminta izin terlebih dahulu seperti itu. Namun oleh ulama runtutannya yang pertama adalah salam terlebih dahulu sebelum meminta izin. Jadi runtutannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah dijawab a'adkhul, seperti itu. Kalau bahasa Arabnya a'adkhul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh masuk? Nah, seperti itu. Kalau kita mengacu pada tasta'nisu wa tusallimu ya. Kalau gini Bu, bro, dibalikkan runtutannya dari ulama, sejan ulama giburu, pakun salam kada kan begitu. Setelah salam kada, adkhul, minta izin ya. Apakah tasta'nisu wa tusallimu itu bisa diartikan gini? Kita cari kenyamanan tuan rumah kada. Artinya kapan kira-kira tuan rumah senyaman? Iya, memang harus seperti itu. Tamu itu memang harus seperti itu. Kan ada tiga waktu yang apalagi orang lain, keluarga saja tidak diperbolehkan masuk ke ruang privasi orang lain. Keluarga saja tidak diperbolehkan masuk ke ruang privasi orang lain di tiga waktu itu. Setelah sholat subuh, setelah waktu zuhur, setelah waktu zuhur, dan juga setelah sholat isya. Karena itu adalah waktu-waktu istirahat. Waktu-waktu istirahat. Apalagi orang lain, anak pun mau masuk ke kamar orang tua, atau orang tua mau masuk ke kamar anak, di waktu-waktu tersebut hendaknya terlebih dahulu meminta izin. Karena siapa tahu di dalam si orang tua atau si anak sedang telanjang atau sedang membuka aurat dan lain semacamnya, sedang istirahat, maka itu diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu. Bahkan ke ibu sendiri
Ada sahabat mator ke Rasulullah seperti itu. Apakah sampai ke ibu saya Rasul? Meskipun ke ibu saya sendiri, haruskah saya meminta izin untuk masuk ke kamar beliau? Rasulullah kemudian menjawab dengan logika seperti ini, logika yang sederhana. Jawaban Rasulullah adalah, apakah kamu mau melihat, atuhibbu antaraha uryana, kata sabda Rasulullah, atuhibbu antaraha uryana, apakah kamu mau, apakah kamu suka melihat ibumu sedang dalam keadaan telanjang? Kata Rasulullah, apakah kamu mau melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Sahabat menjawab, tidak Rasul. Ya kalau seperti itu jawabannya, maka minta izin terlebih dahulu. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Kemudian selanjutnya adalah ketika salam itu diucapkan, tidak boleh menghadap ke pintu yang masuk ke dalam rumah. Jadi harus posisinya ke kanan atau ke kiri, menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Karena kenapa? Karena mungkin saja ketika pintu itu dibuka, ada pemandangan-pemandangan yang tidak ingin diperlihatkan oleh tuan rumah kepada si tamu. Jadi memang Kenyamanan tuan rumah itu memang harus diprioritaskan ya, Bu. Iya. Harus pakai ada artinya kudu diperhatikan. Iya, dan ketika bertamu ke rumah seseorang itu jangan terlalu lama. Nah, itu poinnya. Tastanisu itu memberi kenyamanan terhadap tuan rumah itu tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama bertamu ke rumah seseorang. Ketika sudah hajatnya, kebutuhannya sudah terpenuhi, maka berpamitanlah. Karena mungkin saja tuan rumah sedang dalam keadaan capek setelah perjalanan dan lain semacamnya, atau ada kebutuhan mendesak yang harus dia lakukan. Sedangkan tuan rumah ingin meminta izin kepada tamu untuk segera melaksanakannya, bisa saja kebanyakan orang kan merasa sungkan, tak nyaman, tak nyaman. Ada tamu dari jauh kemudian ditinggalkan, kan merasa tidak nyaman, merasa sungkan. Jadi tamu harus paham terhadap pengertian. Kalau tuan rumah lah selan lah tak betul sek. Mula selan tak betul sek. Mula tulian, mula tuli minta izin. Mula tuan rumah lah sekut lah nunduk seperti ini. Mula tak betul itu diminta izin. Bisa saja dia sedang keadaan lelah atau dalam keadaan yang tidak enak seperti itu. Itu merupakan etika yang diajarkan oleh syariat, oleh Rasulullah. Dulu seperti itu. Awalnya ayat yang menjelaskan itu turun karena sebagian dari sahabat tidak mengerti etika itu. Mereka merasa senang bersama Rasulullah di rumah beliau di awal-awal Islam, merasa senang dan tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, sehingga sampai berlama-lama di rumah Rasulullah, sehingga Rasulullah merasa tidak enak seperti itu. Rasulullah ingin memberi Rasulullah ingin istirahat dan lain semacamnya. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan tamu tetap tidak mengucapkan satu patah kata pun untuk meminta izin. Jadi langsung oleh Allah ditegur. Idza du'itum ila ta'amin la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. La tadkhulu buyutar Rasul, gimana ayatnya? Saya lupa ya. Ya. Ila ta'amin ghayra nadhirina ina. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Seperti itu. Nah, itu salah satu. Jadi ketika bertamu ke rumah Rasul, jangan berlama-lama. Ketika sudah diberi jamuan hidangan, selesai kebutuhannya, maka
segeralah berpamitan. Jangan berlama-lama, jangan terlalu senang mengobrol berbincang dengan Rasulullah. Karena mungkin saja Rasulullah dalam keadaan capek dan lain semacamnya. Ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Oke. Dan itu kan etika-etika bertamu. Nah, etika-etika dalam menghormat tamu itu dari mana? Apa saja? Yaitu etika dalam menghormat tamu adalah memberikan penghormatan kepada tamu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Karena tamu itu di dalam Islam adalah raja. Tamu di dalam Islam adalah raja. Tangkung rona iman ya. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Iman taruhannya. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan iman di hari akhir, maka hendaknya menghormat tamu seperti itu. Jadi sebaik-baik harus melihat kondisi tamunya seperti apa juga. Yang dihidangkan juga melihat kondisi tamu. Jadi kalau kita kedatangan tamu orang yang sudah tua seperti itu, yang sudah umur 80 tahun atau 90 tahun, maka yang dihidangkan juga disesuaikan, diberi hidangan-hidangan yang bisa yang renyah-renyah, bukan yang renyah-renyah, yang lembut-lembut itu. Kalau yang sebuah maksudnya. Artinya mau ketemu yang reng sepo. Ketemu yang reng sepo bah beri marning kan repot. Dan anu na tamu ya dia mun tak ngalak perasaan ketuan rumah. Mun pah ngalak nasi petang kuseder mereka seperti itu. Marning akun pakun gigi ronto ya. Ya bro. Ya. Seperti saya kemarin bro. Tapi saya itu benih geng para palom mana saya itu bendi masjid ben masjid saya. Aku kan hujan kan, ada rintik-rintik itu. Apa ya? Ya rintik-rintik si rese. Si risi tak beti raja. Jadi enaknya kan aku marning ngarsang jagung. Tok kerotok pun saya, Bro. Begitu tok kerotok kayaknya ada satu jagung kita agil mancor. Apa ini yang saya ketika coba saya peluang kiki, Bro. Kiki, Bro, petak, Bro. Allah. Kedatangan tamu orang yang sedang mengalami batu, sedang diserang penyakit batu, maka harus disesuaikan. Jangan diberi hidangan-hidangan yang berminyak atau yang serbuk berserbuk beri serbuk kepakun nang dalam. Iya lo nggak usah serbuk seperti itu. Iya. Harus disesuaikan dengan keadaan. Muqtadul hal lah. Sesuai dengan keadaan. Kalau di ilmu belaghah itu kan ada namanya muqtadul hal. Sesuai dengan keadaan. Ini agak sedikit melenceng, Bro. Ini selingan ya. Sekarang ini kan lagi viral ini. Kemarin tentang kasus Wahabisme. Di Pamekasan tuh ya. Ya, yang di Pamekasan kemarin itu yang ngantem molot itu, Bro. Dari mana, Bro? Menurut sampean dari mana pandangan sampean? Ya menurut saya memang harus diluruskan. Yang pertama harus diluruskan. Yang kedua sebenarnya perbincangan tentang pro kontra di dalam Maulid Nabi itu setiap tahun pasti ada. Bukan karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kurang di dalam menjelaskan argumentasi yang masuk akal. Bukan karena itu, tapi karena dalam tanda kutip sebagian dari mereka yang tidak ingin melaksanakan atau tidak mau atau mengharamkan, membid'ahkan Maulid Nabi itu bukan didorong ketidakmauan mereka, bukan didorong karena ketidaktahuan mereka, tapi lebih banyak dikuasai oleh fanatisme buta. Fanatisme kelompok buta yang ketika fanatisme itu sudah mengakar, maka diberi argumentasi seperti apapun ya tidak bisa. Berapa banyak ulama yang menjelaskan tentang masalah Maulid? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menjelaskan, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani fi Makkah Al-Mukarramah itu sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dalil-dalil dijelaskan secara sangat terperinci tentang masalah Maulid itu. Tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Dan ulama-ulama Nusantara juga banyak yang menjelaskan itu. Tapi nyatanya setiap ada kesempatan seperti itu, ketika ada momen-momen Maulid, pasti yang muncul ke permukaan adalah pro kontra tentang Maulid. Bahkan kata
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau adalah ulama yang luar biasa. Iya. Luar biasa produktif dan juga alim sufi. Beliau wafat di tahun 2011 dibom di Syria. Beliau pernah berkata seperti ini. Andaikan apalagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang bahwa Maulid Nabi itu disyariahkan, disunnahkan. Apalagi para ulama, bahkan andaikan Rasulullah sekalipun bangkit dari kubur beliau dan menjelaskan kepada mereka bahwa Maulid Nabi, merayakan kelahiranku itu adalah hal yang disyariahkan, hal yang disunnahkan, hal yang dianjurkan, mereka tidak akan pernah percaya. Karena mereka tidak percaya bukan karena kekurangan argumentasi, tapi karena mereka fanatisme terhadap kelompok yang mereka ikut. Fanatisme buta. Fanatisme buta, ya. Dan ketika buta itu, apalagi fanatisme. Cinta itu kalau buta, aduh, tai kucing tersajoklan dulu ya. Ya, masuk akal. Mantap. Lagian itu saya itu pernah baca ketika saya ngincem kitab situ, ngincem buku situ, di bab Maulid ya. Iya. Itu kan sekarang di bab Maulid kan apa? Syekh Al-Imam Al-Hafidz Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai. Iya. Asy-Syafi'i kan. Beliau kan adik gelar Al-Hafidz. Al-Hafidz dia gelar adalah gelar yang diberikan pada ulama yang mempunyai kapasitas hafal hadis lebih dari 100.000. Bayangkan ulama seapal hadis lebih 100.000 hadis. Amulot sampai ngarang tiba Maulid kan. Itu masa kita apal separuh hadis pas tak amulotah kan ini pengen saya. Logikanya kan seperti itu. Ya kan kita coba lontarkan satu argumentasi lah. Iya. Biar kolom ini semakin renyah kan. Semakin hangat. Enggak kokur kan gitu. Rasulullah kan setiap hari Senin dan hari Kamis berpuasa. Rasulullah setiap hari Senin dan hari Kamis berpuasa. Mantap. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Anda Rasul berpuasa di setiap hari Senin? Rasulullah menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Wah, wa bu'ithtu fihi. Mantap. Wa unzila alayya fihi. Rasulullah menjawab, saya berpuasa di hari Senin karena itu adalah hari kelahiran saya. Itu adalah hari kelahiran saya, hari di mana saya diutus, dan hari di mana Al-Quran diturunkan kepada saya. Jadi dalam pemaknaan kita secara kontekstual, Rasulullah itu berpuasa di hari Senin karena merayakan kelahiran beliau, merayakan kelahiran beliau sendiri. Apakah merayakan kelahiran beliau harus menggunakan cara berpuasa? Ya tidak. Wujuhul khair, semua cara-cara kebaikan, yang penting itu adalah hal-hal yang baik diniatkan untuk merayakan kelahiran Rasulullah, itu juga disyariatkan. Kan seperti itu logisnya, logikanya kan seperti itu. Mantap. Jadi kalau Rasulullah saja merayakan kelahiran beliau sendiri, apalagi kita sebagai umatnya. Kan seperti itu. Dan kita selalu berharap untuk memperoleh syafaat, memperoleh pertolongan beliau nanti di hari kiamat. Seperti itu. Semoga kita memperoleh syafaat ya. Amin. Dan termasuk yang nonton channel ini ya bro ya. Amin. Matur oleh syafaat kepi sama Rasulullah. Mantap. Oke, kita flashback ke awal, kembali ke laptop. Mantap. Satu poin sudah kita bahas tentang masalahnya tamu. Ya. It'amut ta'am, lebih spesifik pada ngormat tamu. Yang kedua, apa itu tadi? Yang kedua tadi tajhizul mayyit. Tajhizul mayyit. Jadi menyegerakan di dalam segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penguburan mayit. Mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, kemudian menguburkannya. Jadi itu harus disegerakan. Harus disegerakan. Karena mayit itu ketika dia adalah orang yang adalah orang yang selamat, dan kita memang selalu harus husnudzon. Kita husnudzon jenazah itu, mayit itu adalah orang yang selamat di akhirat, maka dia selalu berkata ajiluni.
segerakan aku. Tulian, ayo tulian. Aku ingin segera bertemu dengan hal-hal yang aku dambakan selama ini. Ini bro, banyak sekali kejadian di sekitar kita. Kadang begitu ada orang yang meninggal, ada orang yang itu banyak dentos. Anuna kita datang, levelan kita datang, anak kita datang. Ki bedeneng yanu bedanu dharma itu. Ya kalau memang hal itu bisa ditolerir. Maksudnya ditolerir maksudnya waktunya tidak begitu lama untuk menunggu, hanya sekitar setengah jam atau sampai 1 jam atau waktu-waktu yang bisa ditolerir mungkin masih bisa. Sampai nginep. Tapi kalau sampai nginep, sampai berjam-jam, sampai kelakun atau itu kan juga menyakiti terhadap, dalam tanda kutip menyakiti terhadap mayit itu. Nyeser mayit ya. Nyeser mayit. Karena mayit itu ingin segera selesai semua urusannya. Semua urusannya ingin segera selesai dan dia ingin segera mendapatkan apa yang dia peroleh, yang dia usahakan selama ini. Jadi seharusnya memang disegerakan. Untuk masalah menunggu keluarga dan meskipun keluarga itu nantinya sampai sebelum dimakamkan, dikuburkan, dan atau dia sampai setelah dikuburkan, sebenarnya kan secara kenyataannya kan tidak ada beda, hanya perasaannya saja yang berbeda karena dia anaknya atau dia siapanya kan seperti itu. Jadi itu tajhizul mayyit termasuk salah setong perkara sekutu keperluaki. Dan ketika ada momen-momen atau hal-hal seperti itu, kondisi seperti itu, serongan tos teriatana, serongan tos anaan, bolehlah pangantos kor dalam waktu-waktu yang bisa ditolerir gitu ya. Artinya tak terlalu abid sampai nginep gitu ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? Tazwijul bikr. Tazwijul bikr, menikahkan perempuan gadis ketika anak kita sudah menginjak masa atau usia di mana dia masuk ke dalam golongan gadis seperti itu, sudah remaja dan cak maturan lah masa seperti itu ya. Sedeng. Perkiraan nomor berapa itu sedeng itu? Ya sedengnya kondisional lah, tergantung keadaan keluarga itu. Kalau memang masih ingin melanjutkan pendidikan mungkin itu masih bisa ditolerir seperti yang tadi. Tapi kalau dia sudah pendidikan sudah selesai, pelajarannya semuanya sudah selesai, dia sudah menganggur di rumah, kan seharusnya disegerakan untuk dia apalagi ya. Jadi ketika kita andi anak bini lah sedeng umur betul lagi. Ketika seumpama anak laki terlalu bini ya, apakah itu kutu keburaki gitu? Sama ya. Iya. Masuk gitu ya? Ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang tadi saya ceritakan. Darma. Ini. Beliau itu kan ulama yang sangat alim. Sangat kesemangatan di dalam mencari ilmunya sangat luar biasa. Jadi ketika beliau di dalam masa sedang sangat semangat dalam mencari ilmu di waktu umur 18 tahun. Di waktu 18 tahun itu sedang semangatnya cari ilmu. Beliau dipanggil oleh abahnya. Dipanggil, disuruh pulang ke rumah. Kemudian abahnya dengan sangat dengan sangat mengharuskan kepada Al-Buti untuk segera menikah. Iparajinah di umur 18 tahun itu. Alasannya kenapa? Karena abahnya memikirkan tentang hadis yang dia yakini. Meskipun hadis itu kata Al-Buti bukan hadis yang sahih, tapi abahnya tetap bersikeras bahwa hadis itu yang dia takuti akan menimpa dirinya. Hadis itu berbunyi man wulidalahu mauludun falyuhsin ismahu wa adabah wa idza balagha falyuzawwijhu fa idza balagha wa lam yuzawwijhu fa waqa'a fil itsmi fa inna ma itsmuhu ala abihi. Siapa yang punya anak maka hendaknya
diberi nama yang baik, kemudian akhlak yang baik. Ketika dia sudah sampai waktu untuk menikah, ketika dia sudah balik, maka hendaknya segera dinikahkan. Ketika anak itu sudah sampai waktu untuk menikah namun belum dinikahkan, kemudian anak itu melakukan sebuah dosa, maka dosanya ditanggung ayahnya. Nah, kemudian dinikahkanlah Al-Buti di umur 18 tahun. Di malam pertama, di malam pertama itu, ya, bukan menceritakan. Oh, iya, setelah malam pertama. Setelah malam pertama, ya, setelah malam pertama di waktu subuh. Waktu subuh Al-Buti masih ada di dalam kamar, masih tidur di kamar di waktu subuh itu. Kita micil ya kan? Ya, kita micil. Ayahnya setelah beliau pulang dari masjid, sang ayah itu kemudian noktok labeng. Noktok labeng. Iya. Ada. Monggo, dilanjut dari mah. Jadi ayahnya sang abah pulang dari masjid, Al-Buti masih ada di dalam kamar, kemudian ayahnya itu sang abah itu noktok labeng, mengetuk pintu dengan sangat keras. Said, masih kita jaga Said, seperti itu bahasa saya tak betulan kan, kita jaga Said. Kita jaga, kita jaga aja beja setia. Sedangkan kabar gembira sedepak kesingkok malam Maria, kabar gembira yang sampai kepadaku tadi malam seharusnya membuat kamu bersujud kepada Allah satu malam tidak berhenti sama sekali, tak bambu sekali. Saya sujud. Al-Buti penasaran, kemudian beliau keluar membuka pintu. Kabar baik apa? Kabar gembira apa yang datang? Beliau berkata, tadi malam aku bermimpi Rasulullah dan para sahabat hadir ke sini. Rasulullah dan para sahabat hadir ke rumahku ke sini, dan beliau bersabda, "Ji'na linuhanni asaidan bizawajihi." Ji'na linuhanni asaidan bizawajihi. Kami datang untuk memberi ucapan selamat atas pernikahan saya. Allah. Jadi seperti itu. Jadi termasuk sekutu kepuruaki ketika kita andi anak bini mulai depak waktonah apalagi juga termasuk kia ketika kita andi anak laki mulai depak waktonah juga bini. Takut songkon tak buat seperti itu. Songkon tak buat. Sombama orang landi bini kan bini boleh Bu. Apakah itu termasuk usaha kepuruaki ya? Saya tidak ikut campur. Oh, jadi gitu ya. Jadi aman bro ya. Jadi aman ya. Iya. Jadi takut telek songkon, takut telek tak kebuat gitu kan. Ada cerita seorang anak laki-laki yang sudah dewasa, masih belum dikawinkan oleh orang tuanya, kemudian dia amin bedi, kemudian pang-panga langkere ekoro gitu, yang netek cotek. Kemudian si orang tua berkata, apa dong mak galak ko sila raja ban mi bah ko amain tek cotek kan deh. Sila raja bah amin tek cotek kan tak lang kena. Kemudian si anak benjau, la raja boleh pak. Mula raja pakai abin pak. Oh, sudah ini ya mantap. Ya, gak. Jadi itulah kena gue referensi ya, kena gue telil kan kangkui mator kau orang sepo, saya tak tuli mau bini anak laki. Kalau tak mun kedungan tak buat, aku cetak songko itu. Makanya orang tuh belas, andaikan bedo orang tuh belas, tak buat ya. Kita buat totro bini itu ya. Agar ungkur bro. Ungkun lagar itu bro, lagar saya lapen ini ya, saya tibi peran mere arasai dan trobi ini itu bagaimana posang ungkul lagar, posang benih kunjuman congkot, benih kunjuman songkot tak buat, artinya nemu kunjuman orang lapar nase, tak nemu nase nemu keropok, beri keropok bebanyak kenyang bro, oh indomie aing nggak tapi mondeng trobi ini tak ning beri keropok bro, potel, tak bisa, potel, jadi ya itu ya, ada tinggal 2 poin. Qadha uddain yang Qadha uddain
qada'ud-dain dan Qada'ud-dain. at-taubah. Taubah. Mungkin untuk 2 poin itu bisa kita pending Iya. ya untuk podcast yang selanjutnya karena kita dikejar oleh waktu, Bro. Iya. Kita dikejar oleh waktu karena kita sampean juga punya acara, saya juga punya acara mau berangkat ke luar pulau sekarang. Jadi Iya. kita saling doa berdoa Iya, paling nomor selamat. amin, amin. Mungkin hanya itu ya, Bro. Ya, terima kasih. Podcast bincang-bincang renyah, bincang-bincang santai untuk kali ini dan Ya, sampai jumpa di kesempatan yang insyaallah, lain. insyaallah. Materi paling pada sehat kami. Amin, amin. Kita semua materi paling oleh syafaat ban Rasulullah. Amin. Juga yang tak lupa malar muka sesakit tertuli beres. Amin. Sendi otang tertuli kelar majer, sekitar depak ke Mekah tertuli depak ke Mekah, sedang mari depak terdepak pulai ke Mekah. Dan saya doakan semua tantretan yang menonton podcast ini dari paling teka hajat ke Bibi Gusti Allah, sehat, lancar umur, gampang rezeki. Mungkin hanya itu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Manabi beda kekurangan, yang pangaporah. Juga manabi beda sesae, kento murni dari Gusti Allah, mantar barokah, mantar manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.